Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 107. Bahagia. Selamat ya Pak Atar. Pak Atar benar-benar keren, top chair, ucap Dr. Hani saat akan memeriksa kondisi istri dari pemilik rumah sakit tempat ia praktek. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah, rezekinya cepat, ucapnya. Selamat ya Ibu Alisa, bakal jadi mama muda ini, ucap Rani yang tersenyum menang Alisa yang sudah berbaring di atas tempat tidur pasien. Alisa menganggukkan kepalanya. Hamil itu berat nggak dok, ucapnya. Tergantung ukuran, ucap Rani. Ukuran bagaimana? Tanya Alisa. Semakin besar perut kita, maka akan terasa semakin berat. Apalagi nanti di saat melewati fase-fase kehamilan. Kebanyakan wanita akan mengalami yang namanya sakit di tulang punggung. Namun semua itu bukanlah hal yang membahayakan. Begitu nanti anaknya sudah keluar, sakitnya akan hilang, ucapnya yang menjelaskan dengan gaya yang sangat santai. Alisa menganggukkan kepalanya. Terus kalau pingsan itu bahaya? Tanyanya. Enggak, itu artinya si adik minta supaya papinya peka, karena sepertinya papinya nggak peka sama sekali kalau di dalam ada dia, ucap Rani sedikit tertawa setelah mengingat cerita yang disampaikan oleh dokter Dika kepadanya. Atar begitu sangat malu ketika mendengar ucapan dokter wanita tersebut. Perawat mengangkat baju istrinya dan menurunkan celana yang dipakai oleh istrinya. Kita akan lihat ya Pak Atar, calon bayinya, ucap dokter Rani. Iya dok, saya udah nggak sabaran, ucapnya. Jadi Alisa haid terakhirnya tanggal berapa? Tanya Rani. Alisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya nggak pernah ingat tanggal haid dok, soalnya tanggal haid bisa maju mundur. Jadi karena kayak gitu, bisa jadinya nggak pernah ingat lagi. Biasanya bisa cepat dan bisa lambat, jadi nggak pernah diingat, ucapnya. Kira-kira terakhirnya kapan? Ucap Rani. Waktu Mama Isa dirawat di sini, itu terakhir. Cuma Isa nggak ingat lagi tanggalnya, ucap Alisa. Berarti setelah menikah belum pernah dapat sama sekali, ucap Rani. Alisa menganggukkan kepalanya. Setelah nikah, Isa belum pernah datang haid. Hanya saja karena kemarin Mama meninggal, terus juga Isa sibuk kuliah. Isa jadi nggak ingat, ucapnya. Rani tersenyum menang pasangan suami istri yang seini di depannya. Ya sudah, tidak usah dipikirkan. Kita akan cek aja langsung, ucapnya yang mulai menggerak-gerakkan benda putih di tangannya di atas perut Alisa setelah perut pasiennya diolesi gel. Ini usia kandungan sudah 8 minggu Pak Atar, ucapnya. Atar menang gambar kecil yang ada di layar monitor komputer tersebut. Memasuki usia kehamilan 2 bulan atau 8 minggu, bayi masih sangat kecil, berukuran sebesar kacang tanah dengan panjang sekitar 1,6 cm dan berat 1 gram. Namun ini Pak Atar bisa lihat sendiri bahwa bayinya yang ada di rahim istri Pak Atar berkembang dengan sangat baik. Dia sudah memiliki mata yang titik kecil ini, kemudian bibir, hidung, telinga, tangan, dan kaki. Alhamdulillah lengkap semuanya, ucap Radia mengarah kursor komputernya ke gambar embrio tersebut. Laki-laki atau perempuan? Tanya Atar. Untuk mengetahuinya, pada saat ini sudah mulai pembentukan, namun kita belum bisa mengetahui karena kondisinya masih belum bisa dilihat, ucap Rani. Kapan saya tahu anak saya laki-laki atau perempuan? Ucapnya. Di usia kehamilan 4 bulan sudah bisa dilihat, namun kebanyakan bayi jarang yang ingin langsung menunjukkannya. Biasanya bayi akan baru menunjukkannya itu di usia 6 bulan ke atas, ucap Rani. Alisa meremas tangan suaminya. Bi, Alisa tersenyum menang suaminya. Alisa tidak menyangka bahwa saat ini sudah ada bayi berkembang di rahimnya. Atar tersenyum memenang istrinya.
Terima kasih sayang, ucapnya mencium kening istrinya. Atar mencium bibir istrinya sekilas. Kebanyakan di awal kehamilan, wanita mengalami yang namanya morning sickness. Apa itu? Tanya Atar. Wanita hamil akan mengalami gejala mual di saat pagi hari. Namun ini sepertinya Ibu Alisa tidak mengalami hal tersebut. Buktinya baru ketahuan setelah usia kandungan 8 minggu, ucap Rani. Alisa tidak pernah mengalami hal itu. Alisa kuat makan dan juga kuat tidur, ucapnya. Itu kehamilan yang sungguh sangat enak sekali. Dari 10 wanita, mungkin hanya 3 yang mendapat kehamilan yang seperti itu, ucap Rani. Atar mengusap perut istrinya. Anak papi sangat pintar, ucapnya. Apa istri saya tidak perlu dirawat? Tanyanya. Tidak usah pak, kondisi Ibu Alisa sangat baik, ucap Rani. Bila nanti ada keluhan, bisa menghubungi saya, atau juga saya akan datang ke rumah. Tidak masalah, ucap Rani. Terima kasih, jawab Atar. Alisa berbaring di atas tempat tidur. Alisa tiada henti-hentinya menang foto calon bayinya. Itu fotonya dilatin terus, ucap Atar naik ke atas tempat tidur dan duduk di samping istrinya. Enggak jadi ke kantor? Tanya Alisa ketika suaminya sudah keluar dari ruang kerjanya. Enggak, hari ini habis rapatnya di kantor daring, ucapnya. Alisa menunjukkan foto yang ada di tangannya. Bi, lihat Bi, si adik itu ternyata walaupun baru 2 bulan tapi udah ada bentuknya, ucapnya mengusap perutnya. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bisa mau cewek atau cowok, ucapnya. Bisa nggak milih Bi, cewek atau cowok nggak masalah, yang penting sehat. Terus juga nggak ada kekurangan apapun. Kalau bisa malah dikasih bonus ganteng atau cantik, dengan hidung yang mancung, bibir yang kecil, rambutnya hitam lurus, ucap Alisa bayangkan wajah calon anaknya nanti. Atar tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Tapi cuma 1 ya, enggak 2, ucapnya. Katanya kalau 2 itu lebih besar Bi hamilnya. Isa takut, Isa nggak sanggup, ucap Alisa. Iya, kata dokter Rani kalau kehamilan anak pertama itu lebih bagus 1, karena kondisi rahimnya masih kecil, ucapnya. Enggak apa Bi, 1 dulu. Nanti kalau sudah besar kita nambah lagi, ucap Alisa. Iya sayang, Isa jangan capek-capek ya, harus banyak istirahat. Ingat tadi dibilangin dokter Rani, ucapnya. Iya Bi, Isa ingat kok, ucap Alisa mencium bibir suaminya. Lupa nanya sayang, ucap Atar. Nanya apa? Tanya Alisa. Apa kita boleh melakukan itu? Ucap dia. Iya, kenapa tadi nggak nanya? Ucap Alisa. Lupa sayang, sekarang lagi kepengen makanya ingat lagi. Alisa kerjanya kemarin asik tidur terus, jadi Habi nggak kebagian jatah, ucapnya. Habi udah dibilangin dokter Rani, penyebabnya ini, ucap Alisa mengusap perutnya. Iya, tapi sekarang beneran pengen, gimana ini sayang, ucapnya. Coba aja telepon dokter Rani tanyain, ucap Alisa. Segan Habi kalau nanya sama dokter Rani, Habi tanya ke dokter Dika aja lah, ucapnya merasa lebih nyantai bila berbicara dengan Dika. Alisa menganggukkan kepalanya. Halo Dika, ucap Atar saat menghubungi wakil direktur di rumah sakitnya. Iya halo Pak Atar, ucap Dika. Saya lupa tadi nanya ke dokter Rani, apa saya boleh berhubungan dengan istri saya, ucapnya langsung pada topik utama. Dika serasa ingin tertawa saat mendengar pertanyaan diberikan oleh sahabatnya tersebut. Dik, ucap Atar. Iya, istri kamu tidak ada masalah dengan kehamilannya, dan juga sepertinya rahimnya sangat bagus, sehingga tidak masalah bila kamu melakukan hubungan dengan istri kamu. Hanya saja, melakukannya dengan sangat pelan-pelan dan hati-hati. Jangan sampai bagian perut tertekan, karena itu akan bermasalah dengan bayinya, ucapnya.
Pilih gaya yang aman ya, ucap Atar. Iya, jawab Dika. Atar langsung memutuskan sambungan teleponnya ketika pertanyaannya sudah terjawab. Alisa tersenyum memandang suaminya. Gimana Bi, boleh? Tanyanya. Boleh sayang, jawabnya mencium bibir istrinya. Alisa melingkarkan tangannya di leher suaminya. Tapi geraknya nggak boleh kuat-kuat. Kita harus melakukannya pelan-pelan, ujarnya berbisik di telinga istrinya. Alisa tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Lira memandang layar ponselnya yang menyala. Lira melihat panggilan yang masuk dari Arkan. Lira begitu sangat takut untuk menjawab sambungan telepon tersebut. Lira akhirnya memberanikan dirinya untuk mengangkat sambungan telepon itu. Halo Lira, kau masih menyimpan nomor ponsel saya, ucap Arkan. Iya Pak, saya menyimpannya, ucap Lira. Saya akan bayar kamu seperti yang kemarin. Kapan kira-kira kita bisa bertemu, ucapnya. Maaf Pak, saya sudah tidak melakukan pekerjaan itu lagi. Saya akan berhenti dari sana, dan saya juga tidak ingin melakukan itu, ucapnya. Arkan diam ketika mendengar jawaban dari Lira. Mengapa kamu begitu cepat berhenti? Padahal aku sangat menyukai gaya kamu, ucapnya. Pengen tobat? Jawab Lira. Bila aku tidak datang sebagai pelanggan, apa kamu mau? Ucapnya. Tidak, bila akhirnya berakhir di tempat yang sama, ucap Lira bermaksud untuk mengatakan tempat tidur. Tapi aku benar-benar sangat merindukanmu, ucap Arkan. Lira menggelengkan kepalanya. Maafin Lira, Lira tidak ingin melanjutkan itu lagi. Dan nomor ponsel mungkin selanjutnya tidak akan aktif, ucapnya. Aku menghargai keputusanmu. Baiklah, selamat siang, ucap Arkan yang membuka sambungan telepon tersebut.